Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Sobat Rasi? Ketemu lagi di Khidmat Ramadan, adalah dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Seperti biasanya, ini adalah kerja bareng Rasi Magetan dan juga IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Dan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber Kak aku mau bilang ibu, kayaknya kurang pas ya. Kak Afaf Nur Syahidah dari Persaudaraan Muslimah atau PD Salimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak. Iya, hai, cantik banget. Kabar baik Kak. Aduh, Adek, aku bilang adek aja, kenapa sih? Boleh, adek juga boleh Kak. Sehat ya Adek ya? Alhamdulillah sehat sekali. Puasa ke 18 Iya, ke 18 ya. Iya. Mudah-mudahan lancar untuk kita semuanya. Amin. Amin. Dan bahasan kita untuk sore kali ini, Allah lah teman curhat terbaik sepanjang masa. Setuju sekali. Karena tidak akan ada sekat atau apapun ya yang membuat kita jadi ragu-ragu untuk menyampaikan apapun. Betul ya. Baik, dan seperti biasanya Sahabat Rasi, Anda pun bisa bergabung untuk bisa sharing-sharing, mungkin bertanya-tanya. Sepertinya ini cocok sekali untuk keseharian kita ya. Silakan 8961137 untuk telepon, atau bisa juga di 081130200906 kita buka. Oke, Dek. Aduh, gak enak banget ya Kak, Dek. Iya lah. Senyamannya aja Kak. Aku merasa tua sekali soalnya. Silakan, mungkin kita bisa mulai dari prolog. Oke, baik. Selamat sore semuanya pendengar Rasi FM Magetan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, sebelumnya saya Afaf Nur Syahidah. Sekarang saya merupakan seorang mahasiswi semester 4 psikologi di Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu karena saya juga sedang belajar. Jadi apa yang saya sampaikan tidak jauh dari buku dan beberapa ajaran dari dosen yang telah saya pelajari, seperti itu Kak. Saya di sini juga mencari ilmu dan sekedar berbagi bersama teman-teman pendengar Rasi. Oke. Langsung aja ya Kak ke materinya. Monggo. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Allah sebaik-baik tempat curhat untuk kita semua gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan individu itu membutuhkan untuk curhat atau cerita gitu? Karena biasanya adalah yang pertama faktor stres ya Kak ya. Iya, betul. Nah, stres ini adalah gangguan yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan, dan tekanan ini biasanya muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki needs atau kebutuhan yang harus dipenuhi, dan apabila tidak terpenuhi akan muncul stres yang bisa berasal dalam diri atau pikiran kita, atau bisa jadi berasal dari luar, atau misalkan tekanan pekerjaan. Nah, biasanya hal inilah gitu yang menyebabkan individu itu merasakan stres seperti itu Kak. Nah, biasanya individu itu ketika ada stres akan melakukan coping stres. Nah, coping stres ini adalah sejumlah usaha untuk melakukan proses pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stres atau reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak atau tidak nyaman yang tertekan gitu, yang sedang dihadapi oleh individu. Nah, strategi ini atau cara ini tuh meliputi strategi kognitif dan perilaku yang digunakan untuk mengelola situasi penuh stres dan emosi negatif yang tidak menguntungkan untuk individu itu sendiri, seperti itu. Nah, pada dasarnya juga setiap individu itu dalam melakukan coping stress itu tidak sendiri gitu, dan tidak hanya menggunakan satu strategi saja gitu, karena individu itu punya bermacam-macam variasi strategi coping stress gitu Kak. Dan jadi sebenarnya di sini intinya masing-masing individu itu memiliki strategi mengatasi stres yang berbeda-beda. Nah, strategi ini ada dua macam Kak. Yang pertama ada problem solving atau strategi yang terpusat pada masalah, di mana individu itu biasanya secara langsung mengambil tindakan untuk memecahkan masalah atau mencari informasi yang berguna untuk membantu memecahkan masalah itu sendiri. Langsung ya? Iya, langsung, secara langsung. Ini yang problem solving gitu. Jadi biasanya individu ini tuh berani untuk menghadapi masalah itu secara langsung gitu. Mengambil keputusan sendiri. Betul. Terus biasanya mereka
kalau anak kuliahan ya di incases ya, buat anak kuliahan itu biasanya karena tugas kuliah gitu. Biasanya kan tugas kuliah itu karena sifat menunda-nunda itu Kak. Sebenarnya gampang gitu. Ketika tugas itu langsung dikerjakan maka ya sudah selesai. Tapi ketika tugas itu ternyata ditunda-tunda maka akan menimbulkan stres karena pekerjaan yang tertumpuk gitu. Yang lainnya juga menunggu gitu ya. Iya betul Kak. Ini sangat relate sama mahasiswa ya, Iya, karena betul. Kemudian yang kedua ada emotion focus coping atau strategi coping yang terpusat pada emosi gitu, di mana individu ini lebih menekankan pada usaha untuk menurunkan emosi negatif yang dirasakan ketika menghadapi suatu masalah atau tekanan gitu. Nah karena dan biasanya individu ini akan lebih banyak melakukan strategi ini gitu Kak, karena individu itu akan berusaha mencari dukungan sosial emosional, yaitu mencari dukungan melalui dukungan moral, kemudian simpati atau pengertian dengan caranya apa salah satunya yaitu curhat betul Kak. Bercerita. Iya betul, mencari dukungan sosial atau emosional dari lingkungan sekitar atau orang-orang sekitar dia, seperti itu Kak. Betul. Yang paling disarankan kalau dari hanya dua ini saja atau ada lagi? Kalau yang di sini tadi teori yang saya ambil ada dua ini aja Kak. Oke. Jadi untuk yang mungkin paling disarankan yang mana nih? Tergantung individunya, kembali ke individunya masing-masing. Dia nyamannya yang mana? Ada yang individu yang dia itu lebih prefer untuk, wah kalau saya ada masalah sama orang saya akan menghadapi langsung gitu. Sendiri. Saya tanya kenapa saya mempunyai masalah sama orang ini gitu, apa masalahnya, dan harus segera dikomunikasikan dan diselesaikan. Lebih emosional sih sebenarnya. Betul. Tapi ada juga yang sepertinya aku membutuhkan pendapat lain gitu. Aku membutuhkan perspektif dari orang lain sehingga dia membutuhkan cerita atau curhat itu. Siapa tahu ada pengalaman yang kurang lebih sama ya. Betul. Kemudian cara mengambil keputusannya seperti apa, harus bagaimana? Iya, betul Kak, betul. Butuh saran, oke. Betul. Lanjut. Oke, kita lanjut. Bisa lebih pelan gak sih? Oh iya, kecepatan ya Kak. Baik. Sepertinya ini agak nervous ya Kak. Gitu ya. Oke, kita sedikit pelankan karena pelankan pembahasannya lumayan seru ya Kak ya. Relate sama kehidupan kita. Relax aja. Oke. Curhat atau cerita ini tuh emang sering banget ya Kak dilakukan sama kita gitu, terutama sama manusia yang notabene sebagai makhluk sosial, membutuhkan orang lain seperti itu ya Kak. Karena pada dasarnya itu kan ya itu tadi, manusia itu adalah makhluk sosial seperti itu Kak. Dan dosen saya yang seorang psikolog tuh juga pernah berpesan kepada saya gitu Kak, kepada kelas yang diajarkan waktu itu, bahwasannya beliau bilang sekali-kali nggak apa-apa gitu Kak untuk cerita. Sebab terkadang itu tuh memang diperlukan. Curhat atau cerita kepada orang terdekat atau orang yang kita percaya itu memang kita perlukan gitu. Karena ketika kita pendam sendiri, maka yang berpikir tuh ya otak kita aja gitu Kak. Dan ketika otak kita nggak menemukan solusi, ya kita tuh bakal tambah stres seperti itu. Ngerasa seolah-olah memang nggak ada jalan keluarnya. Padahal ketika kita mencoba untuk sharing dengan teman terpercaya kita atau dengan pasangan ya Kak biasanya, nah itu bisa saja orang tersebut atau kita tuh malah menemui solusi dari orang yang kita ceritakan gitu, seperti itu Kak. Karena nggak hanya satu otak aja gitu ya berpikir, ada perspektif lainnya yang mungkin bagi individu lain itu tuh masalahnya sepele, tapi bagi kita adalah suatu masalah yang betul, yang berat atau yang luar biasa, sehingga kita tidak menemukan solusi. Seperti itu kadang-kadang kalau punya masalah itu rasa-rasanya udah dunia ambruk ke kita gitu. Yang lainnya tuh kayaknya biasa aja gitu ya. Jadi makanya kita merasa bahwa ini adalah masalah terberat dalam hidup kita. Harus bagaimana? Mungkin ini tentang kriteria teman curhat tadi. Waduh, ini kayak udah melebar ya. Terlalu melebar kah? Ya udah kita cut dulu, sabar ya. Sahabat Terasi, makin kenceng makin panas, baru aja pada mulai ya. Kita akan bahas nanti. Untuk Anda semuanya jangan lupa untuk bisa bergabung juga ya. Kembali lagi untuk bahwa Allah SWT adalah teman curhat terbaik sepanjang masa. Ini baru sedikit dan masih banyak yang lainnya. Tetap merapat di Khidmat Ramadan tentunya. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik Sobat Razi dan Makatan dan seputarnya, masih di Khidmat Ramadan, dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Masih bersama Ade Afaf. Ya, makin menarik sekali kalau tadi ada dua cara orang dalam mengungkapkan permasalahannya. Bukan mengungkapkan apa ya,
mengekspresikan ya. Iya betul. Bisa dikatakan kayak Mencari gitu ya. solusi untuk Mencari stresnya. solusi. Iya. Hanya untuk stresnya tapi bukan untuk masalahnya sih sebenarnya. Stresnya dulu kan. Iya tuh. Bisa dengan apa yang pertama tadi adalah diri sendiri. Tuh. Pokoknya yang mengerahkan segala kemampuan untuk mencari solusi. Ya walaupun kadang-kadang salah ya. Iya. Kemudian bercurhat yang kedua. Oke, mungkin bisa dijabarkan atau ada lainnya. Oke, baik. Kita recall sedikit sama materi sebelumnya tadi karena Oke. tadi saya terakhir cerita ya Kak, tentang dosen saya yang mengatakan bahwa sekali-kali nggak apa-apa kok kita itu curhat atau cerita ke teman dekat atau orang-orang yang kita percayai. Karena ya itu tujuannya supaya kita itu nggak merasa seolah-olah nggak ada jalan keluar Sendirian. gitu. Betul, nggak merasa bahwa kita tuh sendirian. Ada perspektif orang lain yang mungkin bisa aja juga membantu untuk memecahkan masalah kita seperti itu. Nah, kenapa sih tadi bilangnya itu sekali-kali gitu? Kenapa nggak harus setiap ada masalah itu curhat sama orang Iya, gitu? sekali-kali. Betul, karena kita nggak selamanya juga selalu percaya sama orang ya kan, Kak. Betul. Apalagi manusia yang bersifat dinamis gitu. Kadang orang yang kita percaya pun bisa saja berubah di kemudian hari. Dan ketika kita curhat atau kita cerita hal-hal yang itu mungkin sangat bersifat rahasia atau bahkan aib, kita kan takut juga ya Kak kalau tiba-tiba orang tersebut berkhianat seperti Bocor. itu. Betul. Nah, ada juga yang kadang malah curhat ke temennya tapi dijadikan bahan gosip. Akhirnya nggak memecahkan masalah, tetapi malah Justru nambah masalah. betul sekali kata tepat, menambah masalah. Nah, Apalagi itu. kalau untuk orang-orang yang tidak mengerti justru jadi bahan bulian. Iya betul. sangat Empatinya berisiko. yang maka di sini ya kita disarankan apa tadi Kak, curhat ke Allah Subhanahu wa taala Jadi, gitu. Dan hal ini juga disebutkan ternyata ada gitu di Al-Qur'an, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, dan hendaklah itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, tentu saja kedekatan di dalam ayat yang dimaksud ini adalah kedekatan ilmu ya Kak, bukan zat Allah Subhanahu wa taala gitu. Sebagaimana kesepakatan juga dari beberapa ulama bahwa sedangkan kedekatan Allah itu ada dua, yaitu yang pertama kedekatan ilmunya, dan kedua kedekatannya dengan orang-orang yang beribadah dan berdoa kepadanya. Kalau kita berdoa kepada Allah itu juga bisa dikatakan curhat gak sih Kak? Betul. Karena kita menceritakan masalah kita. Biasanya kita yang kita doakan itu ya yang kita pengen cari jalan keluarnya kan Kak. Nah, itulah salah satu bentuk kita tuh sebenarnya sering banget curhat sama Allah tapi kita nggak sadar akan hal itu, seperti itu Kak. Nah, ini yang kedua, dengan orang yang beribadah dan berdoa kepadanya, maka Allah itu akan memberikan pengkabulan doa gitu, bahkan pertolongan. Ini janji Allah gitu. Berarti ini tuh nggak hanya kata-katanya aja, tapi ada di Al-Qur'an. Tadi di surat Al-Baqarah bahwa hendaklah mereka itu memohon kepadaku, maka aku akan mengkabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi ini janji Allah gitu. Ketika kita mungkin curhat ke temen, curhat ke orang lain, itu akan membuat kita merasa lega. Ya itu memang ya wajar Manusiawi. gitu, manusiawi, sangat manusiawi ya Kak. Tapi gak selama juga kita akan menemukan solusi apa yang kita ceritakan. Iya. Betul. Gak semuanya orang itu juga bisa ngasih solusi gitu. Mungkin bisa, tapi gak seterusnya kan Kak. Maka Iya. kita juga perlu melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ya, salah satunya dengan curhat atau cerita itu tadi Kak, seperti itu. Nah, jika Allah saja dekatnya tuh sedemikian, maka manusia itu seharusnya nggak perlu khawatir gitu. Nggak perlu khawatir tuh bukan berarti nggak boleh khawatir, tapi nggak perlu khawatir berlebih gitu Kak, untuk mencari lagi tempat-tempat curhat dan mengeluhkan problematika kehidupan kita kepada Tuhan gitu. Karena biasanya banyak kasus ya Kak, naudzubillah min dzaliknya sampai bunuh diri karena dia merasa sendiri, dia merasa bahwa permasalahannya itu udah benar-benar tidak bisa terpecahkan gitu. Karena menurut banyak penelitian juga ya Kak, dari jurnal-jurnal yang pernah saya baca, itu salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang itu juga keagamaan gitu intinya. Religius. Iya betul, religiusitas. Nah, itu salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang, di mana agama itu memberikan dia kepercayaan bahwa dia mempunyai Tuhan yang bisa memecahkan masalah dia, seperti itu Kak. Nah,
Walaupun tapi di sini tuh bukan mengajarkan bahwa kita itu nggak boleh curhat, kita hanya boleh curhat kepada Allah, nggak, tapi bagaimana kita tuh bisa menggantungkan harapan-harapan kita kepada Tuhan gitu, yang dimana kadang manusia itu tidak bisa mengabulkan harapan kita seperti itu, Kak. Nah, walaupun itu adalah sifat wajar manusia ya, Kak, cerita atau curhat itu, tapi ketika kita stres, maka dengan berdoa sama Allah itu akan jauh lebih tenang gitu. Ketika kita percaya Allah tuh akan mengabulkan doa kita dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan kita gitu. Nah, di sini juga disebutkan dalam Quran surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jadi Allah itu benar-benar dekat dengan kita, Kak. Ketika kita percaya bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah itu ada, maka kita itu Allah itu akan menghadirkan rasa tenang gitu. Mungkin dengan membaca Al-Quran itu juga salah satu hal yang membuat kita merasa dekat dengan Allah. Karena di Al-Quran itu kan banyak solusi-solusi atas permasalahan ya, Kak. Dan banyak banget ilmu-ilmu yang dibahas di dalam Al-Quran. Seperti itu, Kak. Nah, ini juga ternyata Rasulullah tuh dahulu telah ajarkan seperti itu, Kak, bahwa di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sendiri mengajarkan kepada keponakannya saat itu yang masih kecil agar keponakan tersebut, maksudnya keponakan itu juga mengajarkan kepada kita juga agar hanya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jika kamu meminta, ini kata Rasulullah, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, karena Allah telah menjanjikan tadi di surat Al-Baqarah bahwa siapapun yang berdoa kepadanya maka akan dikabulkan. Seperti itu. Mungkin nggak saat itu juga ya, Kak. Mungkin manusia itu kan kadang juga sifatnya egois ya, Kak ya. Maunya betul instan. Baru hari ini langsung minta dikabulin, padahal kan semuanya juga butuh proses untuk mengabulkan harapan-harapan kita, seperti itu, Kak. Dan mungkin waktu yang tepat ya. Betul. Waktu yang terbaik untuk kita bisa menerima apa yang kita doakan itu. Betul. Dan kadang waktu yang tepat menurut manusia itu bukan menurut Allah, iya. Betul. Jadi waktu yang tepat menurut Allah itu ya ketika nanti kita tuh sudah bisa memaknai sebuah kesempatan atau sebuah hadiah itu, seperti itu, Kak. Nah, kemudian dengan curhat kepada Allah, seorang muslim tuh akan memperoleh ketenangan hati dan jiwa. Nah, kenapa seperti itu? Karena keluh kesah yang disampaikan kepadanya akan menghilangkan rasa gelisah dan keraguan di jiwa gitu. Ini juga tadi sudah saya sampaikan ya, Kak, itu sudah dibahas dari perspektif psikologi, dan ini tuh termasuk ke dalam emotion focus coping, di mana religiositas individu itu akan berpengaruh terhadap stres itu sendiri gitu. Dan Allah telah memberikan banyak solusi seperti itu, Kak. Sebab kenapa Allah itu memberikan solusi? Karena dengan doa itu dapat merubah kodok kita gitu. Dapat dirubah, Kak, kodok kita itu. Seperti mungkin jodoh itu kan memang sudah ketetapan Allah, tapi kita masih bisa mengusahakan gitu. Dengan apa? Dengan doa, seperti itu, Kak. Mungkin permasalahan lain yang kita anggap tidak ada jalan keluarnya, tidak ada solusi, itu masih bisa kita rubah dengan doa, seperti itu, Kak. Nah, maka tidak ada di sini juga Rasulullah pernah bilang ya, Kak, tidak ada kodok yang dapat dirubah kecuali dengan doa. Nah, inilah makna curhat kepada Allah sesungguhnya. Dari sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Iya, sangat mungkin, seperti itu. Inilah makna curhat gitu. Inilah salah satu keajaiban ketika kita tuh curhat kepada Allah gitu. Allah nggak hanya memberikan solusi, tapi Allah juga memberikan perubahan-perubahan yang bertahap kepada hidup kita. Karena Allah itu kan juga tidak akan merubah suatu kaum ya sebelum kaum sendiri itu berusaha untuk merubahnya, seperti itu. Jadi Allah itu nggak mengajarkan kenapa doa itu juga nggak selalu dikabulkan gitu, Kak ya. Maksudnya dalam waktu dekat, karena ya Allah tuh mau mengajarkan hambanya itu untuk berusaha, betul, bersabar dan berusaha. Karena ketika Allah mengabulkan, hambanya jadi nggak berusaha, malas-malasan, akhirnya nggak ada usaha untuk kalau kita realistis tuh, kalau kita pengen jadi dokter, gimana kalau kita nggak belajar? Kita cuman pengen berdoa jadi dokter, gimana kita mau jadi dokter kalau kita nggak belajar? Seperti itu, Kak, contohnya. Nah, maka Allah itu punya bermiliar cara yang kadang tidak dapat terjangkau akal manusia gitu. Seperti contohnya mungkin permasalahan kalau di anak kuliah itu misalnya pembayaran UKT gitu ya, Kak. UKT-nya sangat mahal. Merasa bahwa kayaknya semester depan nggak bisa lanjut karena UKT-nya kayaknya kok
mahal banget, gak punya uang gitu. Tapi dia berusaha dengan bekerja, berusaha mencari rezeki, dan dia juga gak lupa buat berdoa kepada Allah. Maka disitulah Allah akan menurunkan pertolongannya, karena dia juga mau merubah hidupnya atau mau berusaha gitu Kak, dengan doa dan usaha. Karena pernah dengar pepatah juga Kak yang bilang kayak gini, berdoa tanpa berusaha itu omong kosong, berusaha tanpa berdoa itu sombong. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah. Hanya berdoa tapi tidak berusaha, apa yang mau diandalkan? Iya, gitu betul. Kan? Tapi berusaha saja tanpa berdoa, sombong sekali memang. Betul. Maka disitulah esensinya kenapa kita itu curhat kepada Allah Kak. Karena ketika kita menggantungkan Allah di atas segala permasalahan kita tuh, permasalahan yang sebenarnya gak rumit-rumit amat atau kita yang sangat anggap rumit itu tuh akan ya udah selesai begitu aja gitu Kak. Ketika kita memang udah berusaha dan mengandalkan Allah di setiap kegiatan kita atau di setiap permasalahan kita. Mungkin itu, lebih Kak. tepatnya waktu ya, kalau kita Iya. bisa bersabar dengan berdoa, walaupun mungkin secara usaha itu bisa dibilang nggak ada kelihatan gitu ya, cuman Betul. waktu berjalan terus dan kita terus berdoa, bisa jadi suatu saat memang ada Betul. seperti itu ya. Betul. Oke. Iya Kak. Jadi seperti itu. Jadi strategi coping stress itu juga kembali kepada individu yang masing-masing ya Kak. Ada yang lebih tadi prefer untuk ya udah mau aku selesaikan secara langsung tapi nggak perlu cerita ke teman. Tapi ada juga dengan cerita atau curhat ke teman itu tuh akan menjadikan mereka tuh lebih lega gitu. Iya, pikiran juga terbuka. Iya, untuk Kakak bisa sendiri menerima juga merasa masukan. gitu nggak Kak? Kalau saya sih terkadang memang apa ya, ada beberapa yang tetap harus selesaikan sendiri, tetap harus maju sendiri gitu ya. Benar. Tetapi beberapa memang perlu orang lain. Benar. Kondisional juga ya Kak. Iya, Kita melihat harus. permasalahan tersebut seperti itu ya Kak. Seberat apa, dan mungkin masalah ini dialami orang lain atau enggak ya. Betul. Pertimbangannya gitu ya. Nanti percuma dong kalau kita curhat kepada orang yang belum pernah mengalaminya. Betul. Apa yang mau dia berikan? Nggak ada. Betul. Kadang kalau kita cerita ke orang lain tuh juga malah kalau trennya zaman sekarang gitu ya Kak, itu tuh ketika kita curhat ke orang lain tuh malah kita nantinya diadu nasib. Allah itu cuma segitu kok gitu. Kalau aku sih lebih parah. Dikecilkan. Iya betul. Jadi kayak kita merasa kok gini sih, kan aku pengen sebenarnya tujuannya pengen cerita karena pengen lega aja Kak, tapi ternyata malah tanggapannya itu kan merasa Pengen buang sampah sebenarnya betul gitu ya. betul Kak, tepat sekali. Karena emang curhat itu kata dosen saya juga salah satu membuang sampah emosi negatif itu gitu Kak. Benar-benar Sampah di dalam diri itu kalau nggak dibuang juga ya membusuk di sini. betul, dan akan menumpuk maka akhirnya terjadilah Entahlah. meledak gitu. Dan ya seperti itu Kak. Oke, jangan kemana-mana dulu sahabat Resi, makin seru ya. Khidmat Ramadan akan kembali lagi untuk Anda selepas beberapa informasi berikut. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Saudara Simakatan masih di Khidmat Ramadan, kembali bersama dengan adik Afaf. Gimana sih aku mau bilang Kak gitu tuh, gimana gitu ya. Boleh Kak, bebas kok. Sebenarnya bebas ya, aku kadang-kadang juga manggil ini tuh Kak gitu kan. Tapi entahlah, aku merasa tua hari ini. Oke, curhat hanya kepada Allah, karena kalau kepada manusia itu banyak sekali apa ya risikonya. Betul. Kayak gitu ya, dari Betul. beberapa yang sempat terjadi ya, karena apalagi sekarang ini ya semua hal tuh bisa di up di media sosial. Kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai aib kita kemudian kita ceritakan kepada sahabat, bahkan sahabat kita terdekat bisa saja menjadi bumerang untuk kita ya, dan ketika dia punya masalah tentunya dengan kita. Betul, sangat tepat sekali Kak. Mungkin dinamis tadi ya sifat manusia. Iya, karena yang berubah-ubah tadi Bisa berubah-ubah nggak tadi. menjanjikan untuk selalu bisa dipercaya seperti itu Tergantung Kak. ada masalah atau enggak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Mungkin tadi kita udah membahas tentang stres, gimana cara itu Apa tadi istilahnya? meminimalisir stres. Nah, mungkin masih banyak juga yang bertanya-tanya, selain kita curhat itu tuh cara apa aja sih gitu yang bisa kita lakukan untuk Oke. meredakan stres itu sendiri seperti itu Kak. Karena anak zaman sekarang itu mungkin stresornya atau faktor pemuncul stres itu lebih dari hal kecil daripada orang-orang terdahulu gitu Kak. Mungkin udah perbedaan zaman ya Kak. Yep. Mungkin yang seperti tugas kuliah atau tugas sekolah saja yang dulunya kayak
ya udah biasa aja tinggal dikerjain, tapi sekarang ternyata bisa menjadi bumerang tersendiri bagi anak-anak seperti itu. Karena ya perubahan zaman itu ya Kak. Oke, mungkin yang masih bingung juga, selain curhat, kita itu bisa melakukan apa aja untuk meredakan stres kita. Yang pertama, kita itu bisa dengan cara olahraga Kak. Nah, mungkin banyak juga sih Kak yang malas untuk berolahraga, tapi ternyata olahraga ini sangat bermanfaat atau sangat berdampak pada kesehatan mental kita juga Kak, seperti itu. Karena selain membuat tubuh lebih sehat, olahraga itu juga bisa meredakan stres. Karena dengan berolahraga, otot tubuh itu akan lebih rileks dan pikiran kita tuh akan teralihkan, sehingga bisa memperbaiki suasana hati kita yang mungkin saat itu sedang gundah gulana atau sedang memikirkan hal-hal yang membuat sedih. Makin dipikirkan makin berat aja. Betul, akhirnya kita nggak apa-apa coba untuk olahraga biar bisa meredakan stres itu. Olahraga gitu. apa saja ya ini ya? Nah, mungkin kalau olahraga itu balik ke kecenderungan individu masing-masing ya Kak. Ada yang mungkin suka lari. Di sini nggak dipermasalahkan sih Kak olahraga apa aja. Tapi yang penting ketika melakukan olahraga itu tuh kita nggak menambah stres. Iya, menikmati, betul. Ya? Iya Kak, betul. Mungkin ada yang suka nge-gym. Nah, biasanya kalau nge-gym itu kan juga sambil dengerin musik ya Kak. Nah, itu mungkin sebuah cara juga untuk merelaksasi individu tersebut dari stres yang dia rasakan, seperti itu Kak. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan meditasi. Nah, meditasi itu bisa dilakukan yoga gitu Kak. Misalnya ibu-ibu hamil gitu ya, diem ya, lama gitu ya. Betul. Bisa dilakukan selama mungkin 10-15 menit Kak. Kan juga bisa dilakukan sebanyak 4 atau sampai 5 kali dalam seminggu. Atau ketika kita memang merasa sangat membutuhkan ya it's okay kalau mau melakukannya setiap hari seperti itu Kak. Karena melakukan meditasi itu ternyata menurut beberapa penelitian itu dapat menurunkan kadar hormon stres gitu, yaitu kortisol gitu, sehingga kita tuh bisa lebih tenang untuk menghadapi stresor-stresor yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti Cuman itu. Cuman permasalahannya kalau untuk yoga kayak gini kan membutuhkan ruang yang sangat tenang gitu ya. Sementara saat ini kayaknya hampir sulit ya menemukan tempat seperti itu ya. Betul. Ada solusi nggak? Mungkin kalau di Magetan tuh kita punya daerah Sarangan ya Kak ya. Daerah atas itu kan mungkin ada beberapa tempat yang kayak, kalau saya tuh dulu pernah ke Laupak apa kemana ya Kak, itu lupa, itu tuh sekitarnya memang hutan-hutan aja Kak, dan itu tapi memang ada jalur treknya sehingga kita tuh bisa trekking. Nah mungkin di sela-sela trekking itu kalau kita mau sendiri atau kita mau melakukannya sama temen yang nggak akan mengganggu meditasi kita ya nggak apa-apa gitu, kita bisa melakukannya di tempat-tempat alam gitu yang memang alam terbuka yang bisa menenangkan pikiran kita, seperti itu Kak. Cuma kadang-kadang kalau misalnya ini tingkat stres yang lebih ke dewasa ya, kadang-kadang memang pertimbangan seperti itu tuh kayak di skip. Kenapa? Karena ada banyak hal yang harus kita hadapi di rumah dan tidak mungkin kita tinggalkan begitu saja. Oh iya, betul. Kalau memang suasananya ramai, lalu kita mungkin alternatif lain, cara lain mungkin ya, yang selain yoga mungkin ya. Oh bisa jadi kalau mungkin gimana? Kita umat muslim tuh ya Kak, kita kan punya waktu tahajud nih Kak. Nah waktu tahajud itu kan bukan waktu tahajud ini nggak seramai ketika orang-orang itu beraktivitas pada jam-jam pagi, yang jam di atas jam 6 seperti itu. Jadi kalau kita sebagai umat muslim ya kita punya tahajud itu untuk melakukan meditasi. Mungkin setelah sholat tahajud, ketika kita udah malah 2 kali tuh Kak, kita udah problem solvingnya, yang pertama kita udah curhat tuh ke Allah, habis itu kita tambahin dengan meditasi, dengan habis tahajud itu kita mungkin merenung. Iya betul, dengan berzikir, betul, tepat sekali Kak. Nah itu mungkin bisa kita lakukan seperti itu Kak. Lanjut. Yang ketiga, kita bisa juga melakukan aktivitas yang menyenangkan. Contohnya melakukan hobi kita gitu. Mungkin kalau ibu-ibu masak seperti itu ya Kak. Hobi atau kewajiban tuh? Hampir sama atau beda tipis ya Kak ya. Ya karena saya sendiri juga lumayan suka masak sih Kak gitu. Dan itu yang suka. Iya. Mungkin kalau misalkan ada juga yang melakukan aktivitas tuh sukanya melakukan kegiatan volunteer atau relawan. Dia membantu di kegiatan-kegiatan manusiawi gitu Kak. Membantu betul galang dana atau melakukan pengabdian di desa mana, seperti itu Kak. Itu biasanya anak muda sih ya Kak. Mungkin orang-orang lain juga mempunyai aktivitas-aktivitas tersendiri yang bisa meredakan
stres mereka gitu Kak. Dan nggak ada patokan khusus ataupun semua orang tuh harus sama melakukan aktivitas yang baik, karena baik itu juga subjektif gak sih Kak? Seperti betul. Itu. Oke, ada lagi yang Namun kita tuh ini Kak juga harus memastikan aktivitas kita itu positif supaya aktivitas tersebut itu tidak malah membuat kita tuh merasa terbebani. Nanti jatuhnya malah stres lagi. nambah ya. Iya betul Kak. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres kita juga bisa fokus pada apa yang dihadapkan saat ini, atau istilahnya itu mindfulness Kak. Jadi kalau misalkan kita itu mau meredakan, mungkin karena stres itu biasanya kalau dari anak muda ya Kak, quarter life crisis di umur-umur saya itu tuh karena stres memikirkan masa depan gitu Kak, kayak saya nanti mau kerja apa, saya mau jadi apa, saya cari uang dari mana kan seperti itu Kak. Itu kan sebenarnya masa depan yang belum tentu terjadi sesuai dengan ketakutan-ketakutan kita gitu Kak. Makanya kita ya udah lebih baik kita bisa fokus ke sekarang, mengembangkan diri, mempelajari apapun yang kita minati atau apapun yang bisa membuat kita itu mencapai tujuan-tujuan tersebut gitu Kak. Jadi nggak memikirkan hal-hal yang sebenarnya ya nggak perlu dikhawatirkan selama kita berusaha. Betul. Karena kan kalau kita mikir masa depan itu kan mungkin di bayangan saya itu 50 tahun kelamaan ya kan, 20 tahun ke depan gitu Kak. Iya, mungkin 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu. Saya mau bekerja. Flashback dan maju alurnya. Nah, kayak gitu Kak. Jadi lebih baik kita mindfulness atau kita tuh fokus pada apa yang kita kerjakan hari ini. Saat ini. Betul. Kalau memang sekarang fokusnya kuliah, ya nggak apa-apa, hadapi semuanya, iya dijalani. Terus nanti kalau misalkan sudah saat memang masanya untuk dipikir, ya kita cari solusi gitu, seperti itu. Karena kan sebenarnya stres itu juga berasal dari pikiran manusia yang melebih-lebihkan kan Kak sebenarnya. Lebay. Betul. Tapi nggak mau dibilang lebay juga karena kita merasa bahwa itu masalah gitu ya. Iya. Orang lain yang bilang lebay, wah pengen kita lempar. Betul. Nanti jatuhnya kayak membanding-bandingkan juga ya Kak ya. Betul sekali. Karena nggak semua orang juga kuat seperti kita yang mungkin kita anggap kuat, kita bisa menghadapi ini, tapi ternyata semua orang itu juga tidak mempunyai kekuatan yang sama, porsi sama seperti kita, seperti itu Kak. Baik, jangan kemana-mana dulu Sobat Terasi, kita punya beberapa informasi, kita hadirkan dulu sesaat lagi kembali di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Ya, Sobat Terasi, nama kata dan sebutannya masih di Khidmat Ramadan, dan tentang beberapa hal yang harus kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berbagai macam permasalahan dan kesetresan kita. Iya, mungkin kalau memang biasanya biasa harus membutuhkan orang lain untuk bisa bukan menyelesaikan sih, lebih ke buang sampah tadi ya. Sementara kadang-kadang ada kebosanan di orang lain tersebut ya, sehingga ya udahlah. Jadi kayak nggak diterima dengan baik, gimana ya? Pokoknya kayak gitulah. Jadi kalau kita curhat udah berkali-kali gitu, apalagi ya betul. Pasti ada kebosanan. Betul. Oke, poin terakhir tadi katanya. Oke, ini udah gak keras ya Kak, tiba-tiba udah di akhir aja. Oke, tadi sebelumnya karena kita udah membahas cara-cara seperti dengan olahraga, kemudian meditasi, kemudian melakukan hobi atau aktivitas yang menyenangkan, kemudian mindfulness atau fokus sama apa yang kita kerjakan hari ini ya, seperti itu. Dan yang terakhir, poin yang terakhir banget ini adalah kita dapat menerapkan pola hidup sehat untuk mengatasi stres kita. Nah, kenapa sih pola hidup sehat gitu? Karena ternyata menerapkan pola hidup sehat dengan makanan yang bernutrisi, kemudian tidur yang cukup, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, seperti ya mungkin kalau anak muda sekarang dianggapnya keren gitu ya Kak, minum gitu, dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang, itu tuh akan membuat individu itu jauh lebih tenang dan bukan terhindar sepenuhnya, tapi meminimalisir untuk terkena stres atau stres yang berat gitu Kak. Karena kalau stres itu kan selalu ada ya Kak di kehidupan kita, sekecil apapun itu gitu. Nah, kenapa sih kita harus makan makanan yang bernutrisi gitu? Karena ketika kita makan sembarangan, kita jajan sembarangan, ya kalau misalkan fisik kita kuat sama makanan tersebut, kalau nggak kuat itu kan bisa menyebabkan sakit ya Kak. Nah, sakit itu kan, ketika sakit itu tuh membuat tidak nyaman tubuh kita juga bisa ya Kak merasakan stres gitu. Maka dari itu
dari situlah kita harus menerapkan pola hidup sehat dengan makan yang sehat gitu. Terus yang kemudian kenapa sih harus tidur yang cukup gitu? Karena salah satu hal yang paling berdampak pada aktivitas kita sehari-hari itu adalah tidur ya Kak. Iya, saya pun juga mengalami ya Kak, ketika saya tidur begadang mengerjakan tugas seperti itu tuh paginya saya pasti nggak fit Kak, dan pasti betul nggak produktif dan cenderung merasa pusing, akhirnya nggak mengerjakan apa-apa, tertumpuk stres seperti itu. Stresnya tuh nantinya ke besoknya tuh. Biasanya kalau pekerjaan itu udah mulai terasa numpuk gitu Kak, itu akan langsung kayak ngerasa, aduh kemarin kenapa harus begadang gitu. Makanya prefer buat mengerjakan tugas itu pagi hari, karena ketika individu itu tidak tidur dengan cukup, maka otaknya kan juga nggak akan istirahat dengan cukup kan Kak ya. Jadi otaknya itu ya masih bekerja ketika kita begadang gitu. Dan mungkin salah satu dengan tidur yang cukup itu akan membuat otak kita juga istirahat gitu. Pernah nggak sih Kak, malah semakin malam tuh kita tuh sering overthinking? Iya. Ya kan Kak? Iya, sering kali tuh. Betul. Nah, overthinkingnya anak muda ini biasanya juga terjadi di malam hari. Anak muda juga pernah merasakan itu ya? Wah, sering Kak. Sering banget ini overthinking ya. Tadi balik lagi overthinking masa depan. Itu terus makanya Kak. Iya. Udah jelas loh. Betul, maka misalnya kita itu tidur yang lebih cepat gitu, karena ketika semakin malam pikiran kita tuh akan semakin kemana-mana, malah memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu, nggak bisa betul, nggak perlu kita pikirkan, dan membuat kita itu susah untuk tidur seperti itu Kak. Terus untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, ya mungkin salah satu di coping stress itu strateginya, kalau minum alkohol itu kan akan mungkin membuat individunya merasa tenang gitu Kak. Tapi kan itu kan ketenangan sementara ya Kak. Tenang ketika seperti apa? mungkin karena ketika dalam keadaan mabuk itu kan dia nggak sadar gitu Kak. Dia melupakan masalah-masalahnya. Tapi sebenarnya kalau realistis, dia kembali ke kehidupan ya akan dihadapi lagi masalah-masalah tersebut, nggak akan lari sebelum dia berani buat menghadapinya gitu. Makanya justru ketika mungkin di Indonesia juga ada peraturannya, atau saya lupa ya Kak, belum baca, itu dilarang untuk di bawah umur atau masih ada ketentuan-ketentuan tertentu yang mengatakan kita tuh memang nggak boleh minum alkohol. Itu pun di Islam juga jelas dilarang ya Kak. Dan ketika kita minum itu kan juga mungkin bisa menimbulkan masalah ya, mungkin bisa nanti dipergok polisi atau tetangga atau itu ya. Betul, masalah baru lagi, akan malah menyebabkan stres lagi seperti itu Kak. Makanya itu tadi, kita bisa menerapkan pola hidup sehat dengan makan yang sehat, tidur yang cukup, dan menghindari hal-hal yang sebenarnya gak kita lakukan seperti itu Kak. Jadi sepertinya ini adalah kehidupan yang ideal dan normal ya. Betul. Makanya bergizi, istirahatnya cukup ya, hobi dilakukan, olahraga juga demikian. Betul. Ya, ibadah lancar. Betul. Sebenarnya tidak pernah ada masalah. Iya betul. Pada hakikatnya kan manusia juga nggak akan selalu terus berkehidupan produktif kayak gitu kan. Ada masa-masanya ketika tuh kita emang nggak bisa melakukan yang apa yang kita pengen seperti itu Kak. Jadi kesimpulan kita untuk bahasan kita, dialah Allah teman curhat terbaik sepanjang masa. Iya betul. Ini adalah kesimpulan pembahasan kita. Jadi esensi doa itu sendiri ya tadi. Kata Rasulullah, tidak ada kodok yang dapat dirubah kecuali dengan doa. Inilah makna curhat kepada Allah yang sesungguhnya. Inilah yang ditekankan sebenarnya kenapa sih kita tuh harus curhat kepada Allah gitu. Karena ketika manusia tidak menjaminkan solusi atas permasalahan kita, maka Allah punya bermiliar cara yang kadang tidak dapat terjangkau akal kita, yang dapat memecahkan solusi, dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan kita gitu Kak. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang bikin manusia lupa gitu, bahwa sesungguhnya Allah itu dekat. Allah itu menurunkan pertolongan bagi hambanya yang berusaha gitu ya. Yang dinotot di sini adalah berusaha seperti ya Kak. Berusaha, karena tadi berusaha tanpa berdoa itu sombong, berdoa tanpa berusaha itu omong kosong. Nah, karena juga Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum sendiri itu yang merubahnya. Karena Allah itu maha baik ya Kak. Tapi Allah juga punya sisi realistis yang bikin hambanya nggak malas untuk berusaha, nggak bikin hambanya menjadi manusia yang nggak bisa apa-apa. Maka dari itu kita berusaha agar Allah tuh juga akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Seperti itu Kak. Terima kasih ya Dek. Kuliah kamu harus sukses. Amin. Lanjut. Jangan berhenti. Minta doanya.
Dan bahasan kita dialog Allah SWT, teman curhat terbaik sepanjang masa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Insya Allah juga puasa kita hari ini lancar seterusnya sampai akhir Ramadan 2023. Amin ya. Baik, dan sekali lagi semoga esok hari kita bisa ketemu lagi di acara yang sama, di jam yang sama tentunya. Kita tuntaskan khidmat Ramadan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih, baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.